Obrolan wajib apoteker episode keempat bersama apoteker Elva. Ini dia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi di obrolan wajib apoteker. Hari ini kita akan berbincang tentang jurusan farmasi di industri bisa kerja di mana aja sih. Nah, kita akan undang dulu nih host kita dan narasumbernya. Ya. Oke. Halo, selamat malam, Apoteker Andri. Oke, selamat malam, Apoteker Rifai. Kita udah lama nih kita nggak ngobrol-ngobrol santai seperti biasa. Ya, betul, udah lama banget ya. Dipisahkan oleh apa sih kita ini? Udah lama nggak ngobrol nih. Dekat waktu ya. Iya. Gimana? Sehat kan ya kondisi sekarang ya? Alhamdulillah sehat. Mungkin boleh dibuka dulu. Oke. Halo, selamat malam teman-teman. Subscriber. Follower dari Apoteker Andri dan juga teman-teman dari Farmasi Dragis. Selamat malam, selamat datang juga. Jumpa kembali nih kita di program OA, obrolan wajib apoteker. Nah, teman-teman, malam hari ini kita tuh cukup seru akan membicarakan, yaitu temanya jurusan farmasi. Nah, bisa kerja di sini loh. Nah, jadi gitu ya, jurusan farmasi. Nah, ternyata bisa kerja di sini loh. Nah, pada malam hari ini kita akan bersama Apoteker Aulia Elva Rosdina ya. Oke, saya ulangin, Apoteker Aulia Elva Rosdina. Oke, nanti untuk lebih jelasnya siapa beliau nanti seperti biasa Apoteker Andri yang akan menjelaskan siapa beliau. Nah, dan juga saya ingatkan kembali atau buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, tentunya program OA ini adalah program yang digagas oleh Apoteker Andri bekerjasama dengan berkolaborasi dengan Farmasi Dragis. Ya, untuk teman-teman kita bisa sharing ilmu, sharing pengetahuan tentang macam-macam seluk-beluk pekerjaan kefarmasian di Indonesia khususnya, dan ilmu-ilmu yang nanti bakal di-share itu tentu bermanfaat buat teman-teman. Oke, gitu aja. Apoteker Andri gimana nih? Apakah narasumber kita udah bisa diajak join nih? Oke, aku ajak join dulu. Oh iya, mengingatkan buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi join, yang ingin bertanya-tanya langsung aja. Walaupun belum dijelasin, yang mau nanya langsung aja tulis di kolom komentar. Jadi nanti kita bisa langsung langsung tanya jawab. Jawab ya. Boleh ya. Ingat teman-teman, langsung tanya di kolom komentar apa yang mau ditanyain. Oke. Aku ajak diundang dulu nih, semoga cepat bergabung ya. Oke, siap. BTW ini gimana nih di rumah sakit sekarang, Apoteker Andri? Mengingat gimana ya, sekarang Omikron ini udah mulai booming lagi nih kayaknya nih, COVID nih. Kalau dilihat sih masih belum ada kenaikan yang signifikan ya, karena ya mungkin udah banyak antibodi terbentuk, terus udah banyak yang vaksin juga. Cuma ya ini mulai agak-agak genting aja, semoga kedepannya jangan sampai kayak kemarin lagi lah. Oke. Coba terus saya undang ini. Mana ya? Tapi audiens kita nih ntar kebanyakan perempuan nih hari ini. Kenapa saya tahu? Karena hari ini kebetulan Indonesia bertanding, sepak bola bertanding. Makanya yang cowok-cowok belum kelihatan nih sekarang. Lagi nonton dulu ya? Iya, lagi nonton dulu deh kayaknya deh. Ini udah ada yang mulai nanya, mungkin
langsung ketik dulu aja, cuma ya di GLF agak susah nge-scroll ya. Mungkin bisa langsung tanya di kolom pertanyaan. Iya, betul. Tanya di kolom pertanyaan ya, yang ada tanda ini, tanda tanya. Tapi ini sih ada pertanyaan sedikit sini yang bersifat umum, yang udah sering ditanyakan juga nih di OA-OA sebelumnya juga nih, Apoteker Andri nih. Nah nih, Kak izin bertanya, kalau kita sudah keep dulu ya. lulus, hah? Kita keep dulu kali, ditulis aja dulu Pak. Oh gitu, oke siap. Oke, kita keep dulu ya pertanyaan-pertanyaannya. Iya lu coba di scroll dulu aja. Cuma Pak agak susah ya. Nyari pertanyaan. Mana nih, kita tunggu sebentar mungkin teman-teman. Ini mulai banyak banget yang join, jadi nyari pertanyaan yang tadi, aduh, jadi susah. Iya sih. Udah join nih. Halo. Halo. Selamat malam. Salam kenal. Salam kenal juga. Suara gue kedengeran jelas kan ya? Jelas. Iya, jelas. Ya, buat yang teman-teman yang belum tahu, mungkin saya perkenalkan dulu. Apoteker Elva ini siapa? Apoteker Elva ini merupakan lulusan dari Universitas Indonesia yang juga merupakan lulusan terbaik. Nah, pernah bekerja di mana aja sih? Nah, untuk pekerjaannya pernah bekerja di PT Guardian Parmatama dan di BPOM. Nah, pernah juga praktek kerja di Puskesmas, Apotik, dan PT Pfizer. Untuk training, untuk pelatihan udah banyak banget yang diikutin. Kayak CPOB 2018, CPOTB, ISO 9001, 2015, Pharmacovigilance, CDOB, Good Documentation Practice, Basic K3, Good Laboratory Practice, Validasi proses. Wah, udah banyak banget ini. Ini kalau dibacain nanti 1 jam sendiri. Iya, kayaknya habis buat bacain CV ya. Jadi berarti di rumah sakit sekarang nih belum ada kenaikan yang signifikan ya. Tapi untuk kasus Omicron sendiri sudah ada belum di rumah sakit Apoteker Andri? Alhamdulillah belum, jangan. Belum ya? Jangan Apoteker. Semoga jangan. Baik. Iya, semoga jangan. Karena emang sebenarnya belum hanya kalau untuk kasusnya itu belum terdengar secara secara masif ya. Mungkin hanya COVID yang kambuhan atau mungkin yang sudah biasa, tapi untuk Omicron sendiri masih memang sangat jarang, dan untuk kasusnya sendiri kan bukan mulai dari Indonesia. Iya, benar banget. Jadi masih ya semoga lah nggak menyebar luas kayak kemarin. Iya. Makanya sekarang lagi di lockdown, nggak boleh keluar, nggak boleh mesen makanan, nggak boleh GoFood, GrabFood itu udah nggak boleh. Itu makanan yang tapi memang sebenarnya kalau untuk yang sudah di Wisma Atlet memang tidak boleh tidak boleh ada interaksi dari luar, termasuk pesan makanan itu dulu. Mungkin yang baru-baru boleh ini ketika baru-baru udah mulai PPKM turun dan kasus turun juga, itu baru boleh ya, penderita COVID itu baru boleh pesan-pesan dari luar itu di Wisma Atlet. Nah itu baru-baru aja sih ya. Dan sekarang udah mulai lockdown lagi. Oke, teman-teman bersabar, karena narasumber kita juga masih dalam akses. Kita tunggu ya. Oke. Tapi dari CV tadi Apoteker Aulia ini cukup banyak juga ya. Kayaknya sudah beberapa kali, termasuk di BPOM, termasuk di mana? Industri, kayaknya hampir sudah kesemuanya malahan ya. Iya, pelatihannya juga udah banyak banget nih Mas Riwai. Jadi teman-teman stay tune terus ya, kita tunggu narasumber kita untuk join. Mungkin bisa, apakah sudah join, apakah bisa diundang lagi Apoteker Andri? Udah diundang lagi. Teman-teman yang mau nanya langsung di kolom pertanyaannya, jangan via chat, ini agak kurang kebaca. Yeah. Karena masih banyak yang keluar masuk join.
Kita tunggu sebentar. Nah, nih yang mungkin yang bisa kita jawab sekarang nih, Kak, minta doanya buat besok sidang. Nah, semoga sidangnya lancar besok. Kita doain teman kita nih banyak yang mau sidang besok, termasuk dengar-dengar yang untuk apoteker sendiri sudah tahap sidang komprehensif ya. Karena sebentar lagi juga sudah mulai tahap mau memasuki UKAI ya untuk teman-teman apoteker nih. Udah harus semangat. Semangat. Ini banyak yang komen, minta saran. Mungkin bisa di-list dulu Mas Ria. Halo, ya. Ini tadi ada sedikit gangguan, sorry. Oke, nggak masalah. Ya. Oke, halo, selamat malam. Tadi kita udah ngejelasin nih tentang CV-nya sedikit aja. Mungkin dari Apoteker Elva bisa perkenalkan diri ataupun ada yang mau dipromosikan. Silakan banget, ayo. Boleh, oke. Ya, sebelumnya mau berterima kasih dulu nih buat Owa yang udah kasih kesempatan buat aku buat sharing ke teman-teman semua. Terima kasih APT Andri, APT Rifai. Semoga aku bisa membawa manfaat buat teman-teman nantinya ya setelah sharing ini. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke. Kita justru yang terima kasih mau join di sini. Iya. Ya, oke. Kita langsung pengenalan aja kali ya. Iya, boleh. Iya, ini mungkin pengenalan singkat aja. Soalnya kan tadi sudah disebutkan juga sama APT Andri. Ya, perkenalkan nama aku Aulia Elva Rosdina. Teman-teman bisa panggil aku Elva aja. Untuk kuliahnya, aku waktu S1 dan juga apoteker itu di Farmasi UI. Pada saat S1 itu nggak ada peminatan, jadi aku belajar semua ya. Tapi kalau di apoteker itu waktu itu ngambil farmasi industri. Nah, saat ini domisili aku di Depok. Itu aja kali ya perkenalannya. Salam kenal buat teman-teman semua yang join OA malam ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat. Gitu. Amin. Oh ya, tadi ini ya ada kesempatan untuk promosi, boleh? Monggo, silakan. Oke. Promosi tipis-tipis kali ya. Jadi ya teman-teman, jadi kebetulan aku punya YouTube channel. Nah, teman-teman kalau tertarik, teman-teman bisa mampir ke YouTube channel aku. Nah, teman-teman bisa cek aja di Instagram aku, di akunnya itu di bio-nya ada link YouTube. Nah, teman-teman bisa langsung klik aja, nanti langsung diarahkan ke link YouTube-nya gitu. Nah, nanti yang aku akan share itu kontennya biasanya terkait dengan ini, tidak jauh-jauh sih, apoteker, farmasi gitu, atau ilmu lain yang relate sama farmasi. Nah, teman-teman kalau tertarik, boleh banget mampir, boleh banget di-subscribe juga, karena itu sangat berarti banget buat aku gitu, biar semangat bikin kontennya. Oke, benar-benar. Itu aja kali. Iya, betul. Ya, mungkin nanti boleh dikirim linknya Apoteker Elva. Ntar linknya nanti aku share di story juga. Ntar mungkin dari tim farmasi Hidragis juga nge-share di story-nya. Biar makin pada semangat nih bikin konten, terutama konten kefarmasian, ya nggak? Iya, betul. Apalagi konten edukasi kan ya, konten edukasi itu memang masih, apalagi di farmasi masih jarang banget gitu kan. Nah tadi kan udah dijelasin nih, banyak banget oleh Apoteker Andri, termasuk saya juga amazed banget. Wow, udah banyak kemana-mana nih Apoteker Elva nih. Kayaknya udah di Bepom, udah di ini segala macam. Nah, boleh ceritain lagi sih, Apoteker Elva ini kerjanya sudah di mana aja? Terus secara umum itu pekerjaan yang dilakukan di sana itu apa aja? Apa? Sorry, tadi kerja di mana sekarang? Iya, kerja di mana? Pekerjaan yang sudah dilakukan selama ini di mana aja, terus apa sih secara umum yang udah dikerjakan di tempat itu? Ya, oke. Ya, saat ini mulai dari Oktober 2021 sampai sekarang itu aku kerja di Bepom di bagian registrasi kosmetik. Nah, untuk job desk-nya atau pekerjaannya,
aku melakukan evaluasi terhadap produk-produk yang mau mendapatkan nomor notifikasi gitu. Mungkin teman-teman udah paham ya, kalau suatu produk mau dipasarkan itu kan pasti butuh nomor notifikasi, nomor izin edar. Nah, sebelum dirilis ke pasaran, itu kan pasti harus diproses dulu tuh nomor izin edarnya gitu kan. Nah, sebagai officer di registrasi, aku biasanya melakukan evaluasi terhadap formulanya, apakah aman atau apakah sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan gitu. Nah, terus badan usaha atau pelaku usaha di kosmetik yang mau mendaftarkan produknya itu juga harus mendaftar dulu gitu. Jadi kita evaluasi juga dokumen-dokumennya, apakah perusahaan tersebut sudah legal atau belum. Jadi harus dicek juga gitu. Kurang lebih itu sih pekerjaannya di BPOM, di bagian registrasi. Oke, gitu. Oke, jadi terlibat secara langsung ya dari segi misalkan pengujian labnya apakah enggak gitu? Dari pengujian enggak, jadi cuman dicek aja. Jadi perusahaan cuman ngirimin list formula, nanti dari list formula itu kita cek apakah formula itu bahannya atau ingredients itu diizinkan atau enggak itu. Ada juga kan beberapa bahan yang persentase kadarnya itu dibatasi gitu. Nah, itu perusahaan sudah memenuhi syarat itu atau belum gitu sih kurang lebihnya. Jadi kalau pengujian itu enggak, karena kalau di kosmetik sendiri itu untuk safety-nya atau keamanannya itu biasanya kalau untuk itu ada post marketnya lagi gitu. Jadi kalau di pre-market atau untuk mendapatkan nomor notifikasi itu biasanya cuma dicek formulanya ini udah aman atau belum gitu. Kalau untuk yang lain-lainnya itu biasanya di post market setelah dia sudah diedarkan di pasaran. Oke, berarti secara nggak langsung gitu. Itu kita sebagai di PEPOM itu dapat dua pandangan ya, sebagai klinis dan juga sebagai industri gitu kan. Nah, ngomong-ngomong sebagai farmasi industri nih. Nah, kira-kira kalau untuk prospek buat teman-teman nih, di mana aja sih farmasis yang bisa ngambil jurusan farmasi industri ini dapat bekerja? Nah, di bagian mana saja dan tugas umumnya itu apa aja? Ya, jadi sebenarnya secara umum ya farmasis, apoteker gitu, itu tuh bisa punya karir opportunities tuh banyak di sektor mana aja gitu kan. Kita yang farmasi industri juga bisa ke klinis, gitu kan. Gak menutup kemungkinan teman-teman yang mengambil peminatan farmasi industri nggak bisa ke klinis gitu. Itu bisa banget gitu. Nah, jadi secara umum apoteker itu ya bisa di bagian klinis. Kalau di klinis kan teman-teman tahu ya, di rumah sakit, di puskesmas, di klinik, di apotek gitu kan. Di apotek juga bisa apotek hewan, itu kan juga ada ya. Terus mungkin di pemerintahan gitu kan, di BPOM, Kemenkes, terus juga di Dinas Kesehatan, itu juga teman-teman bisa. Atau teman-teman yang hobinya belajar bisa jadi akademisi gitu kan, jadi dosen di universitas itu juga bisa. Terus di industri farmasi itu juga kan banyak ya jenisnya, ada di obat tradisional atau di kosmetik gitu sih kurang lebihnya ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir karena apoteker dan farmasis itu tuh banyak banget sektor pekerjaannya yang bisa teman-teman teman-teman lamar gitu. Jadi jangan khawatir gitu. Ternyata banyak banget yang tugas habisan gitu. Iya. Iya. Atau teman-teman kalau punya kemampuan bisnis gitu kan, yang tertarik sama bisnis bisa bikin wirausaha juga kan. Jadi sebenarnya banyak gitu karir opportunities-nya. Iya banyak ya. Iya, ini kalau yang masih nganggur berarti emang dia nggak mau kerja aja sebenarnya. Padahal banyak nih. Iya betul. Ya memang ini ya, yang namanya rezeki kan harus dijemput. Jadi harus semangat ya teman-teman yang sedang mencari pekerjaan. Iya betul. Iya setuju itu. Oke. Tadi ini ya ditanya tugas. Tugas. Iya kira-kira di bagian mana saja sama tugasnya tuh ngapain sih? Mungkin kan masih yang belum lulus atau masih kuliah atau masih PSPA masih banyak, itu nanti gimana mungkin
Apoteker Elva bisa ngejelasin sedikit lah buat teman-teman. Iya, jadi kita fokus aja berarti ya ke industrinya aja ya. Jadi di sana tuh bisa posisi atau jabatan apa aja gitu ya. Karena kan ini kita topiknya tentang farmasi industri gitu ya. Ya kalau di farmasi industri tadi kan udah sebutkan bisa di industri obat tradisional atau kosmetik. Nah, di dalamnya itu banyak posisi atau jabatan yang bisa teman-teman tempati gitu. Yang pertama, mungkin di bagian quality nih, kita jabarin dulu. Di bagian quality kan ada QA, teman-teman tahu lah ya, quality assurance. Kemudian ada bagian QC, quality control, terus ada QS. Kalau QS ini biasanya ada di PMA sih, di perusahaan multi company yang punyanya asing, tapi dia punya perusahaan di Indonesia gitu. Nah, si QS ini namanya quality system gitu. Kemudian ada TS itu technical services. Jadi kalau QA itu kan fungsinya biasanya atau tugasnya itu tugasnya itu merilis produk gitu kan. Jadi pada saat selesai produksi itu kan dicek dulu kualitasnya seperti apa. Jadi kalau misalnya sudah oke, baru bisa rilis. Nah, QA inilah yang merilis produk itu gitu kan. Terus juga bisa menangani keluhan, biasanya kalau ada keluhan pelanggan. Kita investigasi, terus buat laporan, terus justifikasinya seperti apa nih, gitu. Kurang lebih seperti itu. Terus ada change control. Change control itu kontrol terhadap perubahan. Jadi misalkan ada perubahan proses produksi gitu. Nah itu perlu adanya persetujuan tuh kan kalau ada perubahan. Nah biasanya yang approval itu biasanya di bagian QA kalau ada perubahan. Atau sekarang yang lagi gencar-gencarnya nih di industri farmasi, mungkin teman-teman pernah dengar pharmacovigilance ya. Nah saat ini tuh di industri farmasi sedang digencarkan banget pharmacovigilance ini. Nah di QA itu biasanya ada bagian pharmacovigilance. Jadi kita biasanya terima laporan terkait dengan efek samping obat gitu kan. Nanti kita buat laporan terus kita laporkan ke BPOM biasanya gitu kan. Nah itu kurang lebihnya seperti itu kalau QA. Kalau di QC teman-teman udah hatam lah ya. Kalau di QC kan pengujian gitu ya, pengujian bahan baku, pengujian produk jadi, atau stabilitas gitu biasanya ditanganinya di QC. Terus QS tadi, quality system. Nah quality system ini itu biasanya melakukan pengkajian mutu produk. Jadi produk selama 3 tahun nih dievaluasi gitu, kualitasnya masih konsisten atau enggak gitu. Batch dari batch satu ke batch yang lainnya konsisten enggak nih gitu hasilnya. Itu biasanya kita sebutnya PMP atau PQR, product quality review gitu. Terus kalau di QS ada juga dokumen kontrol. Jadi dokumen-dokumen yang keluar masuk itu juga harus dikontrol kalau di industri farmasi gitu kan. Jadi ada bagiannya sendiri. Terus ada pembuatan SOP itu juga biasanya dilakukan di QS ini. Terus mungkin ada beberapa perusahaan yang maklon gitu ya, yang dia kerjasama dengan pihak ketiga. Nah itu biasanya untuk audit segala macam itu tuh biasanya ditangani sama QS ini. Jadi kita bisa sebutnya handling third parties gitu ya, pihak ketiga gitu. Yeah. Nah itu QS. Terus kalau TS, technical services itu biasanya tugasnya itu kalibrasi, kualifikasi, terus validasi proses, validasi pembersihan gitu. Karena kan banyak ya alat ukur atau mesin-mesin di industri farmasi, nah itu kan harus dikalibrasi atau dikualifikasi secara berkala gitu ya. Nah itu biasanya di bagian TS ini, technical services gitu. Udah, itu selesai nih QA. Quality itu udah banyak kan? Quality aja tadi udah berapa? Udah 4 ya kan? Udah banyak ya. Iya. Nah, kita jabarin lagi di produksi nih. Di produksi itu kan bermacam-macam ya. Iya, bermacam-macam. Kalau di produksi misalkan dijabarin misalnya ada liquid, terus ada solid atau ada steril gitu kan. Nah, itu kan berbeda ya. Itu bisa apoteker di sana juga bisa banyak gitu kan. Terus kalau di produksi itu tuh biasanya ada bagian proses development. Jadi proses development ini tugasnya adalah untuk improvement gitu. Jadi untuk improve proses itu supaya lebih efektif dan outputnya itu besar gitu. Jadi
kita nggak buang-buang waktu tapi outputnya tuh besar. Nah biasanya tuh di otak-atik lah nih sama orang-orang di process development ini gitu. Nah itu tadi tuh produksi udah ada 4 juga ya, liquid, solid, steril, sama proses development gitu kan. Nah terus di liquid, solid, dan juga steril itu kan juga bisa ada lagi nih misalkan yang menangani proses atau yang menangani packaging gitu kan. Itu kan juga bisa orang yang berbeda juga kan gitu. Nah banyak kan, itu udah tuh quality, produksi gitu. Nah terus di warehouse. Di warehouse biasanya kepala warehouse-nya juga ada yang apoteker gitu kan. Jadi dia keluar masuknya barang produk tadi atau bahan baku itu dimonitor sama si orang di warehouse ini. Nah itu biasanya juga apoteker gitu. Terus di R&D, di research and development gitu kan. Di R&D ini bisa R&D analisa. Nah kalau R&D analisa ini dia itu melakukan validasi terhadap metode analisis untuk pengujian gitu biasanya. Terus ada R&D formulasi, misalkan R&D formulasi ini ya biasanya trial and error ya terhadap formula yang mau dibikin gitu kan. Misalkan mau launching produk baru itu kan harus ada trial and error nih. Nah R&D formulasi itu biasanya yang melakukan itu. Terus R&D packaging itu biasanya juga untuk menentukan cocok atau enggak nih trial and error juga untuk packaging suatu obat gitu. Nah R&D juga udah ada banyak tuh, ada 3 kan, analisa, formulasi, packaging gitu. Nah terus ada lagi PPIC. Teman pernah dengar PPIC ya? PPIC kan kepanjangannya Production Planning dan Inventory Control, ya, bener ya. Nah itu kan sebenarnya di PPIC ini kan sebenarnya di PPIC ini bisa seorang apoteker ya, cuman kayaknya agak jarang sih di PPIC ini. Tapi ada juga yang apoteker yang bekerja di PPIC itu nggak sedikit juga gitu, ada gitu. Nah ini biasanya dia melakukan planning terhadap jadwal produksi gitu ya, setiap tahun atau setiap bulan atau setiap minggu itu biasanya dijadwalkan ini. Terus di bagian procurement, di pengadaan bahan baku, nah itu kan bisa juga tuh seorang apoteker gitu ya. Banyak sebenarnya ya. Terus terakhir mungkin ya di bagian iya, mungkin terakhir di bagian regulatori ya, ini kan kalau regulator itu sebagai jembatan ya antara perusahaan dengan BPOM atau regulator di negara tertentu gitu ya. Nah, si regulator ini fungsinya adalah kita bertugas untuk mendaftarkan produk supaya mendapatkan nomor izin edar, atau kalau misalkan ada perubahan mayor, minor, kritikal gitu kan, itu kan juga harus dilaporkan ya ke BPOM. Nah, si regulator inilah yang menjembatani si perusahaan dengan BPOM gitu. Mungkin itu kali ya. Banyak ya. Wah, banyak banget nih rincian-rinciannya. Juga ini sebenarnya teman-teman di kolom komentar. Ini udah jelas banget, langsung dirinciin ya kan. Saya aja nggak tahu semua. Iya. Udah paham banget sampai sama tugas-tugasnya industri. Sama tugas-tugasnya bener banget, gila ya. Ini juga sampai di kolom komentar nih, kalau kita baca-bacain sampai udah banyak banget pertanyaan itu. Mungkin nanti Apoteker Rifai bisa dibantu nih dicari-cari yang di kolom komentar, agak susah nih nyarinya. Oke, siap. Ya mungkin itu penjelasan dari Apoteker Elva yang sangat terinci sekali. Nah mungkin teman-teman juga nih banyak yang mulai bertanya-tanya kan. Nah kira-kira selain udah tahu nih pekerjaannya apa aja, di bagiannya bisa di mana aja, tugasnya udah apa aja. Cuma kira-kira banyak juga teman-teman yang nanya-nanya tuh, gimana nih persiapan untuk melamar pekerjaan nih, terutama di farmasi industri, di jurusan farmasi industri. Kira-kira gimana tuh Apoteker Elva? Oke. Nah, kalau untuk persiapan sebenarnya kurang lebih sama sih, kayak kita ngelamar pekerjaan di perusahaan mana aja gitu kan ya. Nah, nggak ada bedanya gitu, di farmasi industri harus gimana sih biar
lancar gitu ngelamar pekerjaannya, sebenarnya sama aja. Nah, kalau yang untuk persiapannya, yang pertama pasti CV ya teman-teman. Teman-teman kalau nggak ada CV ya susah juga kan. Jadi harus dipersiapkan CV-nya. Nah, untuk CV sendiri, kalau aku personally, yang penting adalah konten CV-nya gitu. Terlepas dari desain teman-teman yang, wah, yang bagus banget gitu desainnya. Tapi kalau konten atau isi CV-nya tidak sesuai atau kurang informatif, itu kan juga jadi susah ya gitu. Jadi menurut aku teman-teman siapkan CV teman-teman yang kontennya itu pastikan bahwa recruiternya itu bisa tahu gitu informasi-informasi tentang teman-teman gitu. Jadi punya gambaran lah tentang teman-teman di dalam CV itu gitu. Jadi pastikan CV-nya itu kontennya atau isinya berisikan informasi-informasi yang memang informatif gitu. Kemudian terus kalau bagi aku yang perlu disiapkan adalah skill atau kemampuan atau knowledge teman-teman semua gitu. Nah, gimana sih caranya gitu kan? Nah, caranya banyak ya teman-teman. Teman-teman bisa belajar mungkin di training atau workshop itu. Nah, itu kan banyak ya sekarang yang gratis, yang free webinar gitu. Itu kan udah banyak banget ya teman-teman. Teman-teman bisa akses gitu kan. Nah, menurut aku hal-hal seperti itu bisa jadi nilai tambah juga buat teman-teman pada saat nanti melamar pekerjaan. Jadi teman-teman juga nggak yang pasrah terus nunggu panggilan dan segala macam, tapi teman-teman juga harus tetap improve diri teman-teman gitu dengan mengikuti training, mungkin ya workshop gitu. Itu sih penting. Nah, terus mungkin teman-teman yang punya kesempatan magang atau internship gitu. Nah, manfaatkanlah itu gitu, karena itu juga bisa jadi nilai plus juga pada saat teman-teman melamar pekerjaan gitu. Atau yang apoteker kan pasti magang ya, PKPA ya. Nah, itu manfaatkan aja teman-teman waktu teman-teman buat PKPA, belajar sebanyak-banyaknya di tempat PKPA teman-teman gitu. Karena pada saat kita praktek itu lebih baik gitu, lebih ngena gitu kan dibandingkan kita baca teori aja gitu kan. Jadi itu sih, kalau ada kesempatan magang atau internship, teman-teman ikuti aja gitu. Dan maksimalkan belajar di tempat magang atau internship-nya. Itu juga jadi nilai plus juga pada saat teman-teman melamar pekerjaan. Terus yang masih pendidikan mungkin semangat gitu kan buat dapat IPK yang memuaskan. Meskipun di beberapa company itu nggak terlalu dilihat ya IPK. Cuman kan kalau IPK-nya bagus ya alhamdulillah jadi nilai plus juga gitu buat teman-teman. Jadi teman-teman terus semangat buat dapat nilai yang memuaskan gitu. Terus yang terakhir yang paling penting adalah berdoa, minta doa orang tua. Kalau kita udah usaha, udah ikhtiar, kan tinggal berdoa aja gitu kan. Benar gitu banget sih, lebih. Kira-kira udah lengkap banget nih, teman-teman udah dijelasin tentang di mana aja nih bisa bekerjanya, persiapannya apa aja, walaupun karena waktu terbatas kita singkat ya menjelaskan, tapi udah dipadetin banget nih penjelasan tentang apa aja yang perlu dipersiapin buat melamar pekerjaan. Nah, kira-kira nih udah kita persiapan, kita melamar juga kan. Nah, kira-kira hal apa aja nih yang Apoteker Elva tahu yang dapat mempengaruhi dalam penerimaan pekerjaan farmasi, terutama di jurusan farmasi industri. Mungkin bisa dijelasin sedikit buat teman-teman yang sedang nonton live kita. Iya. Jadi hal apa saja yang biasanya mempengaruhi ya dalam penerimaan pekerjaan farmasi di industri ya. Jadi sebenarnya kalau ini kembali lagi ke company masing-masing ya gitu, karena kan setiap company punya requirement, punya kualifikasi yang berbeda-beda. Nah, cuman secara general, secara garis besar, secara umum yang aku lihat itu biasanya yang pertama yang diperhatikan atau mempengaruhi itu adalah training atau workshop history teman-teman. Jadi teman-teman misalnya punya list training atau list workshop gitu ya, itu juga bisa jadi nilai plus gitu kan, karena mereka company akan menganggap teman-teman tuh berpengalaman gitu karena sudah mendapatkan sertifikat gitu kan. Biasanya kalau training atau workshop ada sertifikatnya ya.
Nah, itu juga bisa jadi nilai plus dan biasanya jadi perhatian company gitu buat menerima atau memproses suatu kandidat gitu. Seorang kandidat, sorry. Nah, terus pengalaman tadi magang, internship atau pengalaman teman-teman berorganisasi itu juga biasanya dilihat gitu. Kemudian IPK, tapi IPK ya yang nggak semua company sih ya, cuma ya tetaplah harus diperhatikan gitu. Biasanya ada beberapa company yang ngelihat IPK-nya dulu gitu kan, baru yang lain-lain. Tapi ada juga yang IPK-nya dikesampingkan, tapi dilihat skill-nya, dilihat pengalamannya gitu. Jadi sebenarnya tentatif ya, berbeda-beda gitu antar company. Cuman secara garis besar sebenarnya itu sih. Gitu. Oke. Keren banget, benar-benar keren banget. Ini kita udah dijelasin. Udah jelasin semua, mungkin bisa ngebuka pandangan aku dan pandangan Apoteker Rifai tentang farmasi industri yang ternyata sangat luas banget. Pantesannya kadang-kadang loker tuh nerima ini bagiannya ini, ntar beda lagi. Mungkin kadang-kadang juga di farmasi industri bisa juga ya nggak saling kenal karena terlalu luas mungkin. Terlalu luas ya, benar-benar. Oke, mungkin berhubung dengan waktu kita mungkin bisa lanjut nih Apoteker Rifai ke sesi tanya jawab. Ini udah banyak banget yang jawab sebenarnya. Udah banyak banget yang tanya di kolom komentar. Cuma nggak kebaca kalau di kolom komentar. Teman-teman kalau yang mau nanya bisa langsung di box pertanyaannya. Ya. Ya, teman-teman buat pertanyaan silakan tanya di box pertanyaan yang silakanlah tanya apa aja. Tapi tadi udah ada beberapa yang bertanya terkait kan tadi dibilang juga banyak sekali posisi yang ada di industri. Nah, tapi ada yang bertanya nih. Nah, Kak, saya ini kan D3 misalkan. D3 atau S1. Nah, prospek saya untuk di industri itu gimana? Apakah sama besarnya dengan apoteker gitu kan? Pertanyaan dia seperti itu. Jadi gimana nih Apoteker Auli? Mohon maaf, bisa diulang? Kurang terdengar tadi. Sorry. Ya, jadi kan tadi banyak posisi di industri dan banyak juga job desk-nya. Nah, dia ini bertanya sebagai bukan apoteker tapi sebagai D3 dan S1. Nah, prospeknya itu seperti apa? Apakah sama besarnya dengan seorang apoteker apa enggak? Gitu. Oh, yang S1 dengan apoteker ya? Ya, apakah prospeknya apakah sama dengan apoteker gitu prospeknya di industri? Iya, oke. Nah, kalau S1 dengan apoteker sebenarnya ada juga beberapa company yang memang dia mengkhususkan atau lebih mencari apoteker, tapi ada juga beberapa company yang requirement itu biasanya kan cuma S1 farmasi atau apoteker gitu kan. Jadi sebenarnya menurut aku kesempatan S1 dengan apoteker sebenarnya sama-sama besar gitu kan. Cuman tergantung lagi dari company tersebut, mereka lebih prefer kemana gitu kan, ke S1 atau ke apoteker. Menurut aku as long as teman-teman yang mungkin masih S1 punya kemampuan lebih atau punya pengalaman yang lebih gitu ya, itu nggak salah sih teman-teman mencoba buat melamar pekerjaan itu meskipun dia bisa mencari apoteker. Tapi biasanya teman-teman yang S1 gitu kan, tapi teman-teman udah banyak nih list workshopnya, udah banyak list trainingnya, itu kan juga jadi nilai plus juga. Karena nggak semua apoteker itu sudah berpengalaman gitu kan. Nah, mungkin teman-teman yang S1 ternyata pengalamannya lebih banyak nih, dan itu juga bisa jadi salah satu pertimbangan juga bagi company atau perusahaan gitu. Jadi menurut aku sama-sama besar sih kesempatannya gitu. Gitu sih. Apoteker Elva mungkin kalau misalnya itu S1, kalau D3-nya gimana nih? D3 farmasi atau tenaga teknis kefarmasian. Nah, kalau biasanya kalau waktu dulu aku di QA kan sebagai tenaga pelaksana ya, kayak misalnya karena di lab ya mereka yang melakukan pengujian HPLC atau dan lain-lainnya. Kira-kira pandangan Apoteker Elva, D3 farmasi ini bisa kerja di bagian mana aja nih? Oke, D3 farmasi ya. Kalau D3 farmasi sama juga sih sebenarnya banyak kesempatannya juga. Biasanya kalau D3
farmasi itu dia lebih ke teknikal ya biasanya pekerjaannya kalau di industri farmasi. Misal kalau di bagian QC misalnya bisa jadi analis gitu, analis pengujian gitu kan. Atau biasanya kalau di industri bisa admin atau bisa juga sebagai operator, itu juga bisa kan kalau di D3 farmasi ya. Banyak juga sih kesempatannya buat bekerja di industri farmasi untuk D3 farmasi itu. Ya, wah berarti luas banget nih buat di industri farmasi yang D3, S1 ataupun apoteker. Iya, saya rasa juga peluangnya juga sama ya, peluangnya sama. Tergantung kan setiap company juga kan pasti membutuhkan tenaga di posisinya masing-masing gitu. Jadi semua punya kesempatan. Iya gitu. Betul. Bahkan kita sendiri ya nggak bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di luar farmasi gitu. Tentu ada di luar farmasi pun ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa ditempatin teman-teman gitu. Banyak sekali. Nah tadi juga disinggung nih pas masalah itu cara bisa jadi lulusan terbaik di UI nih. Nah dia tuh pengen banget tahu kiat-kiat itu. Di ini dulu itu dari siapa tuh yang nanya? Ya, iya. Iya, ada yang nyinggung cara bisa jadi lulusan terbaik di UI itu gimana? Terus kiat-kiatnya itu apa aja nih? Bisa sharing-sharing gitulah. Aduh, apa ya kiat-kiatnya, bingung juga aku. Kiat-kiatnya rajin belajar, rajin mengerjakan tugas. Kalau ada ujian belajar gitu kan. Jangan ngarepin contekan. Gitu sih, apa ya? Aku juga bingung. Bingung. Ya pokoknya sungguh-sungguh aja lah. Di saat teman-teman dikasih kesempatan untuk berkuliah gitu kan. Tanamkan aja di dalam diri teman-teman kalau teman-teman punya tanggung jawab untuk menyelesaikan studinya dengan hasil yang memuaskan gitu kan. Di saat teman-teman udah punya mindset itu, udah tertanam lah gitu ya di dalam diri teman-teman, ya insya Allah bisa gitu mengikuti pelajaran dengan baik, ya bonusnya bisa jadi lulusan terbaik gitu. Gitu sih. Bingung ya aku kalau ditanya itu gimana. Ya, berarti emang luar biasa ya. Terutama nggak cuma dari segi pendidikan, tapi yang bisa mendukung kita itu adalah ya dari pengalaman bekerja atau pengalaman workshop, pelatihan dan lain. Nggak mesti apoteker, tapi juga bisa S1, semua punya prospek gitu. Tapi ada juga nih yang nanya nih, ada yang nanya, Kak saya nggak kebagian, apoteker nggak kebagian, S1 nggak kebagian, D3 nggak kebagian nih. Ini saya SMK Kak, saya bisa nggak sih nih Kak kerja di industri atau rumah sakit gitu? SMK farmasi ya? Di industri jadi ini ya apa? Yang tenaga ini apa? Industri apa? Admin sama di produksi ya bisa ya? Iya biasanya operator gitu juga biasanya SMK sih. Biasanya gitu. Sebenarnya di industri farmasi itu banyak tingkatan level pendidikannya, ada yang SMK ada, D3 ada, S1 ada, apoteker ada, yang S2 juga ada gitu. Jadi banyak sih. Jadi tergantung kebutuhan si perusahaannya juga gitu. Jadi teman-teman kalau rajin cari lowongan pekerjaan gitu kan, pasti nemu lah gitu. Gak mungkin gak ada gitu untuk SMK, untuk D3, S1 pasti ada. Intinya carilah lowongan kerja sebanyak-banyaknya. Iya, betul. Ya, nggak untuk teman-teman wirausaha juga boleh gitu, nggak mesti bekerja teman-teman. Iya, iya betul. Apa dikira kalau lowongan istri ada nggak? Lowongan istri? Jangan tanya ke saya. Saya laki-laki. Oh iya. Iya, kalau apoteker Elva punya lowongan, nah baru silahkan dibuka ya. Barangkali saya mendaftar di situ. Kita kasih link ini Google formulirnya ya. Iya, siap. Tolong dibuatnya ya, apoteker Elva ya. Jadi ini ada juga nih beberapa teman nih yang tadi di kolom komentar sampai please live-nya disimpan dong Kak. Wah keren banget, berarti acara kita kali ini bermanfaat banget nih. Terus ada dari Alhamdulillah. Nah dari Isabella Alfian,
kira-kira ditanya lagi ilmu apa aja yang harus dimiliki dan apakah apply-nya itu modelnya kayak PNS nggak sih katanya gitu. Kira-kira gimana tuh kalau di farmasi industri? Gimana? Boleh gimana? Ilmu apa aja kira-kira yang harus kita miliki, terus apakah apply pekerjaannya gitu, ngelamar pekerjaannya itu kayak PNS nggak sih Kak modelnya gitu? Oh, oke. Tadi ini ya pengetahuan yang perlu kita miliki dan kayak PNS atau enggak gitu ya. Nah, modelnya apply-nya kayak PNS kan. Kalau model melamar pekerjaan di industri farmasi tentu tidak sama kayak PNS ya, berbeda gitu. Jadi teman-teman di saat perusahaan itu mungkin share lowongan gitu kan, di LinkedIn, dimanapun, di platform manapun gitu, teman-teman bisa langsung lamar gitu. Jadi nggak seperti PNS gitu. Jadi memang itu biasanya internal dari perusahaan gitu kan. Jadi saat ada loker terus ada email untuk mengirimkan CV-nya ya teman-teman bisa langsung aja bebas buat kirim CV itu gitu. Jadi yang jelas berbeda sangat ya dengan CPNS. Nah, terus pengetahuan apa aja? Nah, kalau di industri farmasi biasanya sih yang perlu teman-teman pahami itu biasanya tentang CPOB ya. Teman-teman mungkin pernah dengar ya CPOB, cara pembuatan obat yang baik, atau CPKB, cara pembuatan kosmetik yang baik. Jadi CP-CP itulah teman-teman harus kuasai gitu kan. Ya paling enggak teman-teman tahu lah, nggak harus dihafal, tapi teman-teman bisa memahami gitu kan. Atau di PBF ya mungkin tadi aku lupa sebut ya, di PBF distributor. Nah itu kan biasanya juga ada apotekernya ya. Nah teman-teman mungkin kalau yang mau apply ke PBF bisa belajar atau cara distribusi yang baik gitu kan, CDOB gitu. Jadi segala macam itu lah teman-teman bisa pelajari gitu. Iya. Oke, bermanfaat banget nih. Mungkin pertanyaannya udah kejawab nih Isabella Alfian. Terus ada lagi nih yang nanya agak dari Amelia _DC. Kak, kenapa sih perhitungan farmasi industri itu susah, berasa pengen skip aja gitu tiap ada soal hitungan kayak gitu. Iya. Coba Mas Rifai jelaskan farmakokinetik. Ya, baik saya jelaskan ya. Cukup panjang. Cuma kalau karena kepanjangan kita buat sesi selanjutnya. Ngetah tahu kapan ya. Iya, intinya konsepnya gampang. Tinggal tambah, kali, bagi, atau kurang. Okay. Bener. 60 sih. Ya mungkin Apoteker Elva bisa ada inspirasi gimana tuh? Aduh, gimana ya? Kalau perhitungan di farmasi industri kenapa susah banget? Mungkin kalau secara teoritis karena teman-teman kan harus didorong buat memahami dulu kan. Jadi kadang ya susah gitu hitungannya. Cuman kalau prakteknya di industri farmasinya itu tuh udah nggak ngitung-ngitung manual lagi gitu, pakai statistik, dan itu biasanya udah otomatis gitu kan, pakai Minitab. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, Minitab itu kan biasanya digunakan di industri farmasi untuk statistik gitu ya, terkait dengan proses produksi misalnya gitu. Jadi kalau prakteknya sih kayaknya nggak bakal ngitung-ngitung manual ya, pakai Excel juga kan biasanya bisa ya untuk perhitungan gitu. Nah mungkin kalau yang sedang pendidikan yang disuruh ngitung-ngitung ngitung-ngitung mata kuliah industri farmasi, ya itu mungkin teman-teman dituntut untuk bisa memahami dulu gitu. Betul. Tapi kalau prakteknya tenang aja teman-teman, karena tidak sesulit itu, tidak disuruh ngitung manual, bejibun, angka-angkanya tuh enggak kok. Karena sudah pakai itu ya, banyak aplikasi statistiknya gitu. Iya benar banget. Pada konsep dasarnya itu selama kuliah adalah memahami dulu ya. Sementara prakteknya itu tentu kalau udah di tahap industri, tentu industri juga maunya meminimalisir kesalahan dong ya, supaya produk yang diciptakan juga hasilnya maksimal gitu. Tentunya mungkin ya untuk ketika kita udah terjun di dunia kerja udah nggak hitung-hitung manual lagi sih mungkin ya, harusnya ya. Karena sudah ditunjang supaya kualitas produk yang diciptakan itu tentunya semakin meningkat gitu. Oke, Apoteker Andri, kayaknya waktu kita udah ini nih, bisa kali ini pesan-pesan. Tapi banyak banget yang masih tuh. Iya, ini saya juga bingung nih, banyak banget yang belum kejawab sumpah ini. Cuma ini
kita pertanyaan mungkin ada nih dari senior dulu, kita jawab mungkin, atau Apoteker Rifai dari Kak Denny Triantoro. Nah, dari Kak Denny Triantoro nih nanya nih ke Apoteker Elva nih. Jadi nanya apa? Kira-kira registrasi obat sama kosmetik itu beda nggak sih? Nah, terus share dong tips dan trik bisa kerja di BPOM. Nah, sharing pengalamannya katanya. Ini Kak Denny, Dri. Iya, Kak Denny. Yo, Kak Denny, halo, apa kabar? Halo, selamat. Iya, apa tadi registrasi obat dan kosmetik ya? Kosmetik itu beda sama. Ya, kalau registrasi obat dan kosmetik itu berbeda. Jadi berbedanya itu kalau registrasi obat itu kan kita untuk mendapatkan nomor izin edar. Kalau di registrasi kosmetik kita untuk mendapatkan nomor notifikasi. Nah, kenapa sih kosmetik itu disebutnya nomor notifikasi? Karena kalau kosmetik itu biasanya peraturannya lebih renggang dibandingkan obat gitu. Jadi apa ya, istilahnya cuman ya udah dinotis aja gitu kalau dia tuh sudah terdaftar gitu. Tapi kalau dari segi keamanan atau safety, quality, efikasinya itu biasanya nanti di post marketnya gitu. Jadi makanya dapat nomor notifikasi aja gitu, bukan nomor izin edar. Tapi kalau obat itu kan dia nomor izin edar kan, karena di pre-marketnya sebelum obat itu dapat NIE itu kan semuanya dicek kayak safety, quality-nya, terus juga efikasinya gitu. Semuanya tuh paket komplit harus dicek kalau di obat. Nah, sedangkan kalau di kosmetik itu cuman formulanya aja. Jadi formulanya itu sudah memenuhi syarat belum, konsentrasi kadarnya gitu. Kalau untuk keamanan ke customer ya, itu tuh dinilainya biasanya di post market, di pengawasan kosmetik setelah kosmetik itu diedarkan gitu. Jadi gitu bedanya. Oke. Tips dan triknya belum dijawab nih. Oh, oke. Bisa masuk. Tips dan triknya. Jadi aku sebenarnya di BPOM itu belum PNS ya teman-teman. Perlu diketahui, aku belum PNS, jadi masih non PNS gitu. Jadi waktu itu rekrutmennya itu tidak sama seperti PNS gitu. Jadi aku waktu itu apply karena memang ada lowongan membutuhkan non PNS gitu ya. Nah, aku daftar ya, alhamdulillah keterima gitu. Jadi tips dan trik kalau ada kesempatan ya silakan dicoba aja gitu deh. Siap. Gitu aja. Jangan lupa. Iya, jangan lupa mencoba, betul banget. Oke. Gak rasa sebenarnya ya. Saya mau kita ke sesi selanjutnya, cuma ini masih banyak banget yang nanya. Mungkin ini sesi kita ini paling banyak pertanyaan, bener nggak sih? Paling banyak banget pertanyaan ya. Karena mungkin penasaran banget itu. Iya loh. Apalagi tadi penjabarannya secara lengkap rinci ya. Tentunya orang juga bisa dari pemahaman dia bisa mengembangkan lagi, pengen tahu lagi gitu kan. Makanya pertanyaannya banyak banget nih. Sampai banget. Please live-nya disimpan ke. Nanti kan mungkin teman-teman mungkin yang belum join, nanti aku save dan aku share di Spotify, IGTV ataupun nanti di YouTube channel. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi kali ya, Mas Rifai ya? Boleh. Kak, izin bertanya nih, kata Nisa Alkais. Bagaimana caranya kita mengetahui kita itu pantas di farmasi klinik atau industri? Dan gimana sih cara ngeyakinin diri kita gitu loh? Ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bakal banyak banget dipertanyain sama orang-orang sih. Kadang kita juga bingung nih, potensi kita di klinik atau industri nih, ya kan? Potensi kita di mana, passion kita apa, kadang kita susah juga bertanya pada diri sendiri gitu kan. Butuh saran dari orang lain. Oke. Ya kalau untuk passion gitu kan, kesukaan teman-teman itu kan sebenarnya
diri teman-teman yang bisa jawab itu kan. Teman-teman lebih sukanya kemana nih, condongnya ke klinis atau condongnya ke farmasi industri gitu. Nah, pada saat S1 teman-teman mungkin belajar semua ya, nggak peminatan. Kalau aku sih nggak ada peminatan, jadi aku belajar semua. Jadi pada saat itu aku bisa kebayang nih, kayaknya aku lebih sukanya ke industri deh, karena kayaknya kurang cocok gitu kalau berhadapan dengan pasien langsung gitu. Jadi pada saat itu ya udah aku pada saat apotekernya itu ya aku jadi memilih farmasi industri gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan itu ya teman-teman yang bisa jawab sendiri gitu ya. Ya teman-teman merenung aja selama ini tuh teman-teman mungkin kurangnya di mana, terus nggak sukanya di mana gitu. Nah terus teman-teman kira-kira tertariknya di mana nih? Nah dari ketertarikan teman-teman itu ya teman-teman bisa gali gitu kan. Mungkin lebih tertarik ke farmasi industri. Nah teman-teman coba memperdalam itu. Ya kalau misalkan memang enjoy, memang nyaman ya berarti kan teman-teman memang condongnya ke farmasi industri gitu, bukan klinis gitu. Okay. Gitu sih ya mungkin ya. Ya mantap banget sih. Poinnya dapat. Jadi teman-teman nggak mesti motivasi, tapi sesekali merenung buat teman-teman sendiri, ya nggak? Yes. Iya betul. Iya. Kita perlu merenung. Oke, silakan Apoteker Andri, kita langsung ke sesi selanjutnya aja nih, kayaknya waktu kita juga sudah mepet, sudah waktunya sudah hampir malam juga nih. Ya. Gak kerasa gitu loh. Masih semangat ya. Iya. Padahal masih semangat nih. Lagi-lagi kita yang mematahkan semangat audiens ya kan? Ya mungkin karena keterbatasan waktu kita ya kan. Mungkin juga sebenarnya banyak banget pertanyaan. Nanti mungkin teman-teman yang mau nanya lagi bisa di kolom komentar di IG feed aku atau langsung nanya DM ke Kak Aulia. Nanti bisa langsung tanya-tanya ataupun jangan lupa follow YouTube channelnya Kak Aulia Elva. Nah, mungkin kita lanjut ke sesi terakhir yaitu pesan dan penutup. Nah, kira-kira ada nggak nih dari Kak Elva buat teman-teman semua yang lagi nonton IG Live ataupun nanti yang ngedengerin podcast kita di Spotify atau IG Live atau YouTube. Nah, kira-kira pesan motivasi untuk farmasi nih buat teman-teman farmasis yang biar tetap semangat gitu dalam menempuh pekerjaan dan pendidikannya. Oke, mungkin ini terakhir ya, pesan terakhir aja ya dari aku. Buat teman-teman yang sedang struggle mencari pekerjaan, yang masih pendidikan, tetap semangat, jangan putus asa, jangan pernah menyerah, asik. Terus tingkatkan aja kualitas diri teman-teman. Tadi kan sudah aku sebutkan juga ya, kita juga perlu meningkatkan kualitas diri kita sebagai bekal nanti kita mencari pekerjaan agar kita bisa mendapat karir yang baik di tempat yang terbaik gitu ya teman-teman. Jangan lupa berdoa dan selalu yakin bahwa rezeki itu datang dari pintu mana aja gitu. Jadi teman-teman gak usah khawatir karena banyak banget peluang yang bisa teman-teman dapatkan gitu. Itu aja mungkin ya. Oke, keren banget. Mungkin bisa sekilas Apoteker Rifai. Oke, terima kasih banget Apoteker Elva, Apoteker Andri. Tadi buat teman-teman farmasi Tragis, farmasi dari teman-teman Apoteker Andri yang sudah nonton dari awal sampai akhir nih, terima kasih banget sudah hadir. Tentunya tadi banyak pesan yang disampaikan oleh Apoteker Elva, tentunya terkait pekerjaan di farmasi industri, banyak prospeknya. Teman-teman gak usah khawatir, silakan teman-teman coba, apapun kesempatannya silakan dicoba. Jangan berputus asa, teman-teman bisa tahu gali diri sendiri, kalian bisa di pasiennya di mana. Terus kemudian untuk kemampuan teman-teman bisa gali dari segi workshop, gak mesti pendidikan formal ya, tapi kayak misalkan soft skill, teman-teman bisa latih dari workshop dan lain-lainnya gitu. Tentunya teman-teman harus memotivasi diri sendiri supaya bisa menggali potensi diri teman-teman. Ketika teman-teman tidak dapat memotivasi diri, maka merenunglah. Oke? Mungkin itu saja ya. Sekian, sukses terus pekerjaannya. Amin, terima kasih. Iya, sukses teman-teman. Buat teman-teman. Aku izin buat upload di GTV, Spotify, sama YouTube channel ya. Nanti jangan lupa kirimin link, nanti kita share.
Mantap. Thank you. Assalamualaikum. Thank you. Ya, Sampai jumpa. Thank you juga. Terima kasih banyak, Kak. Yuk.